bergajah, para pasukan bergajah. Huwa Mahmudun, dia adalah Mahmud, wa ashabu, dan pemiliknya Abraha Malikul Yaman, Raja Yaman. Wa jaishuhu, dan prajuritnya. Bana di San'a, yang telah membangun di San'a. San'a ini ibu kota Yaman. Telah membangun di San'a kanisatan, sebuah gereja. Liyasrafa ilaihal haju, supaya berpindah kepada San'a itu orang-orang yang berhaji, amat datang daripada Mekah. Fa'adata rajulun min Kinanata, maka menjadikan oleh seorang laki-laki daripada Kinanah, suku bangsa Kinanah, pihak padanya pada gereja itu. Wala tahab qiblatha, wala tahab, dan ia melumuri qiblatha, kiblat daripada gereja itu, bil uzrati, dengan tai manusia. Ihtikoran dia, dalam keadaan menghinakan dengannya, untuk menghinakannya, menghina itu si gereja. Pahala Pak Abraham, maka bersumpah Abraham, layah dimannal Ka'bah, bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah. Dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Faja'a bijaishi, maka datanglah dia dengan prajuritnya. Ala afyalin, atas gajah-gajah. Afyal jamak daripada fil. Ala afyalin, atas gajah-gajah. Maqdamuha Mahmud, yang menjadi komandannya adalah gajah yang bernama Mahmud. Maqdamuha Mahmud, yang menjadi komandannya adalah gajah yang bernama Mahmud. Fahina tawajjahu, maka ketika mereka itu menghadap lihadimil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, as-sallallahu alaihim, mengirim oleh Allah atas mereka, makasahu, apa yang dia kisahkan bikauli, pada ucapannya, alam yaj'al, tidakkah Allah menjadikan, ja'ala, menjadikan, kaidahum, rencana jahat mereka, fi hadimil Ka'bah, pada menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, pada penyesatan, hisarin wa halakin, yaitu hasarin wa halakin, yaitu penyesalan dan kebinasaan. Apakah Abraha itu tidak tahu bahwa rencana jahat mereka itu merupakan bentuk kesesatan yang membawa kerugian dan kebinasaan? Warsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim atas mereka burung ababil. Jama'atin mutafarriqatin, berombongan, berkelompok-kelompok maksudnya. Jama'atin berkelompok-kelompok. Qila, dikatakan, la wahida lahu, tidak ada mufrad baginya, jamaah. Jadi jamaah itu ada para sahabat. Jadi kalimat itu memang mufrad, lalu jelas. Karena di jamaah adalah merupakan kelompok itu berarti paling tidak lebih daripada 2. Maka dinara paralel mufrad dalam segi makna pada kalimat sahabat. Assalamualaikum. Ka'asatira, seperti kalimat asatira. Kalimat asatira berasalnya saitaro. Waqila, dan dikatakan wahiduhu, mufrad daripada kalimat ababil itu maksudnya.
Mufrad daripada kalimat ababil itu abwalu atau abulu atau abwalu atau abalu atau abilu. Jadi kalimat ababil adalah merupakan jamak isim yang mufrad. Kemudian ka'ajulu seperti kalimat ajulu, wa miftahu dan kalimat miftahu, wa sikil dan kalimat sikil. Tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim yang melempar mereka bihijaratin min sijil, dengan batu-batu yang min sijil, daripada tanah liat yang dibakar. Sijil ini tanah liat yang dibakar. Tinin matbuhin, yaitulah tanah liat yang dibakar, jadi masak. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka ia menjadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daunan yang dimakan ulat. Seperti daun-daunan yang dimakan ulat. Kawaraki zar'in akalat huddawaru, kawarki zar'in seperti daun-daun daripada tanam-tanaman, akalat huddawab yang makan dia oleh hewan-hewan ternak, hewan-hewan liar. Wadasathu dan yang menghancurkannya, nathu dan meluluhkannya, ay ahlakahumullah ta'ala, telah menghancurkan mereka oleh Allah Ta'ala. Kullu wahidin, kullu wahidin, setiap masing-masing satu dihajari dengan batunya. Jadi setiap orang ada batunya sendiri, al-maktubi alaihi ismuhu, yang ditulis atas batu itu namanya. Setiap batu itu jatuh kepada orang yang ada padanya itu nama. Wa huwa akbaru minal adasa, dan dia lebih besar sedikit daripada adas. Lebih besar sedikit daripada adas. Adas ini marah kata hijau, para tapi hijau. Wasgaru minal khamsah, lebih kecil daripada kacang tanah. Lebih kecil daripada kacang tanah. Yakhrikul bidota, yakhriku yang mengoyak-oyak, yang mengoyak, yang merobek. Al-bidota akan sampai telur. Warijli dan kaki. Walbil dan gajah. Wayasimu ilal ardi, lalu dia itu sampai ke bumi, dia tembus berarti. Wa kana hada amu maulidin Nabi SAW, dan ini adalah waktu tahun dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Ayat temparalin beliau lahir pada Abul Fil. Abraha adalah termasuk Raja Yaman. Isi sangat cina iri hati terhadap Mekah, karena Mekah banyak mengunjungi dia, banyak turis-turis mancanegara isi berkunjung di Pak Mekah. Sementara waktu ini memang Ka'bah adalah dalam jejuran tahun, dalam jejuran lembah, bukan lembah parang. Sangat dia layak lah, gentera dingin sedikit duit. Jelas. Makin ini sudah mau rata tahun dari Ka'bah, karena ini memang ia tergali Ka'bah tertimbun sehingga binaan. Makin Ka'bah ini kan ya terapung ini di atas lantai, taruh di atas pelat. Adapun kalau di selain ada dasar itu, dasar dalam berarti. Sehingga waktu terjadi ambruk bendungan Silet Yaman Selatan, para Iran itu, maka airnya sampai di Mekah. Lek Ka'bah dipilah tahu lah, air ini kan sampai mengakibatkan Ka'bah jadi hancur. Kehancuran ini lah sih bawa Nabi Ibrahim diperintah untuk memperbarui kembali. Kalau waktu untuk perbarui,
Nabi Ibrahim dia tahu pas tahunnya, dia tahu pas ukurannya. Maka Allah Ta'ala menjadikan aulaun segi 4 marah lingkaran segi 4. Ia tak disuruh nani atau tanduk Ibrahim. Jadi yang dia pancak dulu di bucunya doang. Ya tidak ada rukun Hajar, kemudian rukun Sami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Ya tanduk di sini Nabi Ibrahim. Nah ialah dia fondasi yang baik. Kemudian karena berkat doa daripada Nabi Ibrahim, dan memang Allah Ta'ala ngicari malaikat bahwa sebagaimana Nabi Adam pun 70.000 tahun 70.000 tahun para malaikat di sini melaksanakan tawaf di Ka'bah karena ia merupakan poros daripada bumi. Kemudian karena luit dengan mengunjungi ia waktu nikah kan di mana agama Islam, artinya Nabi Muhammad kan di mana lahir, berarti si berlaku adalah agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani ini pun berhaji. Nah iyalah si jebabang Abraham niki mengarut agama Majusi. Kalau nanti kita Ka'bah isi duit lalu dengan datang ini ya. Sini ada cocok lalu duit dengan datang ini ya. Ka'bah hanya merupakan kubus isi terdiri atas segi 4, terbuat daripada rotonan-rotonan batu si terakit isi tanah. Kok duit lalu dan mengunjungi ini ya. Nah iya tidak berinisiatif Abraham. Lalu aja rumah anda nak pindah dengan Mekah pada turis mancanegara ini, tembangunlah gereja di tempat indah mewah megah. Ya separani dengan Kulaisu dia menjadi gereja ini. Kulaisu separani. Nah, Arak salah suku bangsa Kinana. Ia menganut agama Nabi Ibrahim, agama Hanif. Dia disuka ganti kan. Tersedak Ka'bah itu walaupun lagi. Walaupun dia itu Kinana sendiri kan termasuk wilayah San'a. San'a itu ibu kota Yaman. Dia disuka. Nah yang tidak tengah kumpulan kotoran-kotoran manusia dan campuran yang si ayat dan dia sudah labu gereja ini bagian mimbarnya. Maka para petugas dengan lemak-lemak ampun kotoran ia tidak lapor di Pak Abraham. Nanti jak penghinaan mengakibatkan Abraham semakin keras. Ia tidak ngumpulan prajurit sebanyak 16.000. Berarti gajah 16.000 untuk jadi pertunggangan Abraham sendiri. Minggaklah ia gajah le Raja Najasyi. Dia tak minggak gajah. Karena gajah ini Mahmud. Pecah pemberani. Akhirnya berangkat dengan Yaman menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, unta-unta dengan beberapa barang termasuk unta daripada Abdul Muthalib sebanyak 400 unta Abdul Muthalib pada bubar. Jadi Quran ini berani siwa yang takut si gajah silu lalu ni. Ya lantaran keberatan lah Abdul Muthalib dengan keangkasan Abdul Muthalib menerobos benteng pertahanan karena Mina Anu jadi Mina Kemah Abraham ini menjaga para prajurit sampai lalu. Kalau pemerang ini tembus isi Abdul Muthalib tak bagi pakai manika. Cuma bahasanya yang berbeda dengan pada paham bahasa. Abdul Muthalib kan bahasa Arab, sedangkan Yaman ini dengan bahasa Arab. Lalu melalui para translator baru sudah paham. Sampai kesimpulannya Abdul Muthalib mengatakan, pertama, aku pada keberatan, untangku pada waktu telah wajib terhenti. Si kedua tidak ganggu Ka'bah ni. Sehingga Ka'bah ni dengan Mekah ngepiang Allah Ta'ala, ngepiang Ka'bah ni dan milik daripada seluruh manusia seluruh dunia. Yang dengan sadar mereka tahu cuma makmur ke Allah Ta'ala ni. Nah kalau bangil karena apa? Karena terlanjur
Padong jualan sah jual. Wah kedong datang ite ni, wah kedong datang ite. Jadi dari mana wah gentulang lagu dia pada siap dan berangkat menuju Ka'bah, maka ia tahu dia mele gajah menghadap Ka'bah. Mobil petan empuk padat dia mele selapu di dalam mele. Lalu laptop tengok menuju arah Yaman, mele berada di luar. Sampai dekat. Dan inilah cara Allah Ta'ala. Ini kalau sifat Ka'bah kan berarti sasaran daripada burung ababil ini agak keliru. Nah ya tidak pada dia mele berani di Pak Ka'bah. Setelah tulakan di Pak Yaman berani. Lalu tidak mungkin dia mele tulakan di Pak Yaman soal para suku wah jauh ini. Akhirnya pada dia tahu leka lah. Nah dengan sebab dia tahu leka inilah yang datang burung ababil ini marah beli alat-alat beli. Jadi beli alat-alat kebetulan ya bidang cucuk nabang, mata nabang, kemudian kumpul pun nabang. Masing-masing burung jauh telu hijaratan min sijil. Dan setiap hijaratan min sijil ini ya arah-arah sasaran target. Padahal prajurit isi pimpin Sabrah gaduh helm wajib kok jauh lebih daripada helm prajurit itu. Helm wajan. Jadi tidak mungkin tekan doang dia mungkin lebih. Lagu karena Allah Ta'ala dia menetri sebutir arah sekian ia bolong terus langsung lolor, terus langsung baduknya, langsung gajah tembus. Tama tipat anak malik kan hijaratan min sijil. Tama tipat anak dia mah tri-trian selapunya jadi semalik burung ababil kembali tipak sarana di dalam neraka. Nah selapunya pada mati kecuali sindiknya langsung mati adalah Abrahah timpal unta dan siaran Mahmud. Dia menang kita bergelimpangan jawab apa ni Islam. Kemudian di tempatnya langsung ada posisi saksian si Abraham ini bahwa prajuritnya banyak bergelimpangan. Sempatlah dia berani gajahnya sampai Habsyi ini ngadap. Habsyi tahu ngadap. Soalnya sepetat seberani. Tonolah tahun Rabat lek julun Najasi langsung mati Abraham. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada bentuk pemuliaan Allah terhadap Ka'bah. Memang kalau pandang terbiasa kan batu Ka'bah, tetapi adalah merupakan suatu kiblat arah penyembahan daripada kaum muslimin. Maka kaum muslimin memang sebelum Nabi Adam turun Ka'bah sapunara karena kita bangun pada dasarnya si malaikat Jibril para malaikat bangunnya. Allah memilih bumi salah satu planet daripada planet-planet sekian arah lagu bumi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi tempat berkembang biak manusia. Ini dari planet-planet lain. Sementara planet lain kan banyak isi body nomor bumi, karakter nomor bumi, geologi nomor bumi. Lagu bumi pilihan Allah Taala untuk tempat berkembang biaknya manusia karena memang asal usul daripada manusia adalah sarifati bumi. Waktu malaikat Israel berhasil untuk meremas bumi ini, jadi sarifati ini yang berusaha taika. Ia jadi asal usul penciptaan Nabi Adam. Lalu Adam ke proses penciptaan di dalam surga. Dan itulah ya merupakan tahun sebaran Amul Fil. Dia tahun ini lah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya lamun runut terus ini sebenarnya adalah dia memuliakan Ka'bah Allah Ta'ala, lagu memuliakan Rasulullah untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Jadi buat paralel 16.000 gajah tampan Allah Ta'ala untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu merupakan suatu
kejadian si paling pelik. Lihat samping kejadian-kejadian lain, isi merupakan penyambutan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Surat Quraisy Makkiyatul Madaniyatun. Surat Quraisy ini surat termasuk Makkiyah juga, Ramadannya arba'u ayatin, terdiri atas 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama zat yang bernama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafi, kebiasaan mereka. Kalimat ilaf yang kedua adalah ta'kidun lil awal. Taukid bagi yang pertama, wa masdarun. Itu adalah masdar. Daripada alapa bil madi, alapa yu'alifu, alapa timbanganna af'ala, karena hamzah alif, jadi sejari pak fi'il hamzah, jadi fa'ala yufa'ilu. Sedangkan alif si kedua adalah merupakan ain fi'il si musaddad kepada ain fi'il. Jadi alapa yu'alifu atau fa'ala yufa'ilu bil maddi. Rihlatus syita, yaitu merantaunya pada musim dingin, ilal Yaman, ke Yaman. Wa rihlatus syaib, sedangkan rihlatus syaib yaitu merantaunya pada musim panas, ila Syam, ke Syam. Fi kulli amin, pada setiap tahun. Yasta'inuna bi'rihlata ini, mereka itu secara terlebih yasta'ina, mereka minta pertolongan. Bi'rihlata ini dengan dua musafiran itu, litijarati, untuk berniaga, alal maqami bi Makkah, atas tinggal di Mekah, li khidmatil baiti, untuk mengabdi ke Baitullah, alladzi huwa, yang adalah dia itu Ka'bah itu, Baitullah itu, fakhruhum, kebanggaan mereka, wahum, dan mereka itu waladun Nadri bin Kinanah, mereka adalah keturunan daripada Nadr bin Kinanah. Kinanah itu ya sampai nasab lipat Adnan sampai nasab lipat Rasulullah SAW. Kemudian Adnan sampai lipat Nabi Ibrahim. Fal ya'budu, maka hendaklah mereka menyembah, ta'allaqa bihi li ilahi, telah berhubung dengannya bagi ilahi. Wal fa'u zaidan, dan fa'in zaidah. Rabb hadzal bait, hendaklah mereka itu menyembah Tuhan daripada rumah ini, pemilik daripada rumah ini, alladzi at'amahum, yang telah memberikan mereka makan, min ju', daripada kelaparan, ay min ajli, kelaparan, wa amalahum, dan yang membuat mereka aman, min khawf, daripada rasa takut, ay min ajli, karena daripada takut, wa kana yusibuhumul ju'u, dan adalah menimpa mereka terhadap kelaparan, yadami zari, karena ketiadaan tanaman, di Makkah, di Makkah, wa khafu jaysal fil, dan mereka itu takut terhadap prajurit-prajurit yang bergajah. Mereka takut terhadap pasukan bergajah. Ini adalah kebiasaan daripada masyarakat Mekah, selalu memiliki memanfaatkan musim. Pada waktu musim dingin, lalu di Yaman. Waktu musim panas jadi sama. Karena untuk menanggulangi rawan pangan yang terjadi di Mekah. Artinya di saat nikah, dua musim nikah, musim dingin dan musim panas berurutan. Ia tahunya musafir di Pasam di Yaman untuk membeli kebutuhan pokok. Sehingga jemaah tinggal nendot standby di Mekah untuk mengabdi terhadap Ka'bah.
atau memelihara keamanan Ka'bah. Karena kerawanan pangan inilah menyebabkan ia laun berarti akan takluk kepada Yaman. Maka surat niki menggambarkan tentang keadaan setelah kehancuran pasukan Abraha. Lalu tetap membawa dampak psikologis bagi masyarakat Mekah, seolah-olah masyarakat trauma terhadap dengan sebab peristiwa Fil. Suratul Ma'un Makiyatun aw madaniyatun. Makiyah atau madaniyah. Aw nisfuha wa nisfuha. Atau setengahnya dan setengahnya itulah situn aw sabu ayatin. 6 atau 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa pembohong agama ini? Din bermakna al-jaza wal hisab. Siapa yang dianggap pembohong dengan hari kemudian, wal hisab dan penghisaban. Ayat harap tahu, artinya apakah kau tahu? Wa ilam ta'rifu, kalau kau tidak tahu dia fadzalika, maka yang demikian itu ditakdir huwa ba'dal fa, dengan ditakdirkan huwa setelah fa. Ayat bahwa zalika takdiran alladzi yad'ul yatim. Orang yang dikatakan pembohong terhadap hari pembalasan dan hari hisab itu adalah orang yang menyanyiakan anak yatim. Orang yang menyanyiakan anak yatim. Anak yatim secara umum, baik anak yatim sugih ataupun anak yatim miskin. Yadfa'uhu bi'unfin, yang menolaknya bi'unfin an haqqihi, dengan adanya penyelewengan daripada haknya. Jadi artinya anak yatim isi memiliki harta, kemudian dengan isi ngasuh ia menzalimi anak yatim dengan memanfaatkan harta anak yatim. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong nafsu dirinya, wala gairahu, dan tidak juga mendorong yang lainnya, ala ta'amil miskin, memberikan makan pada orang miskin. Ayat yaitu memberikan makan. Nuzilat fil As bin Wa'il, diturunkan ini surat berkaitan dengan kasus yang terjadi pada As bin Wa'il, awil Walid bin Mughirah atau Walid bin Mughirah. Nah niki As bin Wa'il, kemudian Walid bin Mughirah, kebiasaannya adalah mengeksploitasi anak yatim. Sengaja dikumpulkan anak yatim, sebelum harta benda, lalu harta benda anak yatim ini ia sendiri isi memanfaatkan secara pribadi dan keluarga. Adapun lamuna terkelola hartanya, mara setajaran Allah SWT dalam Al-Quran terkelola, maka dengan si mengelola nikah berhak untuk mengambil ongkos sewajarnya. Mara utang si wajar berlaku bagi dia si menggunakan mengolah harta antara berkembang. Sementara anak yatim ini beli dulu, dalam rumah beli cuma balik yang diserah kembali hartanya. Namun sampun teruji dan lulus ujian. Ujian tetapi apakah ia mampu mengelola harta domestik atau tidak. Namun ternyata hasil ujian menyatakan bahwa dia mampu mengolah harta domestik, maka tahan dulu hatta jablugan nikah. Lamun sampai pantas waktu usia untuk nikah, ia tebeng. Nah, karena lamun sampai waktunya untuk nikah, berarti akan segera lahir kedewasaan untuk bau mengolah harta sendiri. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang sholat. Siapa orang sholat yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa lali daripada sholat. Ghafiluna, orang-orang yang lalai. Yuakhiruna an waqtiha, yaitu yang menunda-nunda daripada waktunya. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya. Sholat di dalam sholat wajahnya dan yang lainnya. Nah, ini
dan ada sahur. Sahur itu berarti si paling utama ciri dengan sahur adalah menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai subuh dengan waktunya. Kemudian si kedua adalah dia selalu riya dalam melakukan sholat. Dia demikian mas sholat di tempat sepi, di tempat ramai doang. Tujuannya tidak duit dan kita ini. Ada yang tajum jadi dengan doa sholat. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka itu mencegah orang-orang yang memberikan pertolongan. Kal ibrati wal fasi, seperti halnya menolong dengan jarum, ibrah di jarum jahit maksudnya. Wal fasi, kemudian dengan kapak. Wal kidri, dan dengan periuk. Wal kas'ati, dengan mangkok. Jadi dia memilih kepengen juga jarum, dia memilih kepengen juga batik, boceng, kandik, ataupun keme, ataupun termasuk mangkok. Jadi pemilikannya hanya untuk pribadi dan untuk keluarga. Benar dengan lain butuh ketiganya dia debeng. Nah, ini kan merupakan satu kebiasaan daripada As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Suratul Kausar. Surat Kausar bermakna makiyatun, makiyah au madaniyah al-madaniyah salatu ayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan engkau al-kautsar. Ya Muhammad al-kautsar akan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang banyak. Atau huwa nahrun bil jannah, atau kausar itu adalah sebuah sungai di dalam surga. Wa huwa hauduhu, yaitu adalah danaunya atau bendungannya. Bendungan biasa sebut laga kausar. Merupakan suatu bendungan raksasa. Taridu alaihi ummatu, yang datang pada bendungan itu oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa makna daripada al-kautsar wal kautsar al-khairul katsir? Kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Minan nubuwah wal Quran, daripada kenabian dan Quran, wa syafaat dan syafaat, wa binahuyah dan umpamanya. Fasholli li rabbika, maka salatlah kau karena Tuhan. Salat ta'idil lahi maksudnya. Salat Idul Korban. Salat Idul Korban. Wanhar, dan sembelihlah korban. Wanhar nusukakan, sembelihlah korbanmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang marah kepada engkau itu, mughdibaka, orang yang marah kepada engkau itu, wal abtar, dialah yang punah. Al-munqati', yang terputus, an kulli khairin, daripada semua kebaikan. Awil munqati'i al-aqibi, atau yang terputus keturunannya. Nuzilat fil asbil wa'il, diturunkan ini surat berkaitan dengan kasus As bin Wa'il. Saman Nabiya abtar, dia yang menamakan Nabi orang yang punah. Inda mauti ibni al-Qasim, ketika meninggal putra beliau yang bernama Qasim. Alamun Muhammad, anak Muhammad, ya Muhammad. Dilarang wah generasi si waris ini cuma. Berarti dia susah lalu batur nih terhadap dengan Quraisy. Sehingga lalu Muhammad mati di narak generasi ini. Berarti hanya di waktu hidup dua lalu Muhammad atau sang sere marandani pecah belah cacat keluarga. Lalu mati gak tenang wah. Karena di dalam generasi, sebab anaknya sepertama ada Qasim yang meninggal dunia. Oh, dia pikir-pikir balik. Silakan saya berusaha, saya bakat. Saya isi kebun, saya ternak, silakan berternak. Dia tidak pikir lalu Muhammad ini jadi. Untuk memberikan peringatan. Lalu Muhammad yang punah. Dalam kaitan dengan masalah punah itulah yang tidak Allah Ta'ala menyatakan inna syani'aka wal abtar. Orang yang memarahi engkau itulah yang abtar, yang punah. Suratul Kafirun Makiyatul Awwaliyatul Sita ayatin. Surat Makiyah atau Madaniyah terdiri atas 6 ayat. Nuzilat, diturunkan. Lamma qala rahtu minal musyrikin li Rasulullah SAW.
Manakala berkata salah seorang pendeta daripada kaum musyrikin, ya Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW, tak budu alihatana. Saya harap dari kau supaya engkau menyembah Tuhan kami. Sanatan, 1 tahun saja. Wa na'budu ilahaka sanatan. Lalu setelah itu kami akan menyembah Tuhan engkau 1 tahun. Jadi giliran. Kalau tahun nekannya nanti nyembah mama, sembah Tuhanku. Tahun mudi aku nyembah Tuhannya. Giliran. Ongkat daripada Wa'il As bin Wa'il. Ya ini kita kantor Isa Allah Ta'ala. Masuk giliran. Berarti tahun mudi kafir, tahun amalik Islam, terus kafir, terus Islam. Suratul Kafirun, surat Al-Kafirun, Makiyatun Awalaniyatun. Nuzilat diturunkan lamma qala ratul musyrikin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la a'budu, saya tidak akan mau menyembah. Saya tidak akan menyembah. Fil hali, pada saat sekarang ini, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Minal asnam, daripada berhala-berhala. Wala antum abiduna fil hali, kalian juga tidak akan menyembah pada hari ini, pada saat ini. Ma'abudu, apa yang saya sembah. Wa Allah Ta'ala wala ana abidun, dan saya tidak akan pernah mau menyembah. Ini tidak pada permulaan kali. Ma'abattu, apa yang kalian sembah. Fil-istiqbal wala ana abidun fil-istiqbal. Artinya lek saatnya diku menyembah nenek, lek tahun mudi pun menyembah nenek, pokoknya si sembahku hanya Allah Ta'ala doang. Neka jemaah sulit terus sampai mati. Tidak akan menyembah. Ma'abattu, apa yang kalian sembah. Wala antum abidun, dan tidak mengapa kalian tidak menyembah apa yang bisa sembah. Silakan. Fil-istiqbal pada masa akan datang. Ma'abudu, apa yang saya sembah. Alimallahu minhum, Allah mengetahui dari mereka. Annahum, maksudnya mereka telah yu'minuna, mereka tidak beriman. Wa itlaku ma'alallah, dan mengitlakan ma'alallah ala wajhil muqabalah, atas jalan berhadapan. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, asyirku, syirikan, waliya dini, dan saya juga punya agama saya, al-Islam dan Islam, wahada qabla ayyuk marabil harbi, dan ini adalah turun sebelum turunnya perintah berperang. Ya tahu sih, mengenai watan pada bilangan agamaku kah, serah kepada aku akan tetap menganut ajaran agamaku. Silahkan anutlah ajaran agama dia. Seolah-olah ia tak ada peluang untuk berbuat maksiat. Lalu ternyata dia sebagai suatu istidraj para Surat An-Nasr, Surat An-Nasr, Madaniyatun, salah satu ayatnya hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullah, kalau datang pertolongan Allah. Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW adalah adanya atas musuhnya. Jadi Rasulullah tebing istimewa Allah Ta'ala, musuhnya syiar di perjalanan sebulan, merasa takut apabila dengar Rasulullah akan menggempuri. Bal a'malu a'damun, astagfirullahaladzim, ala a'dahin, atas musuh-musuhnya. Iza ja'a nasrullahi nabiyahu, apabila datang pertolongan Allah terhadap nabinya, ala a'dahi, atas musuhnya, wal fath, dan penaklukan negeri Mekah. Fatu Makkah, penaklukan negeri Mekah kembali. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk dalam agama Allah, al-Islam, agama Islam. Apa aja antara berbondong-bondong.
jama'atin berbondong-bondong ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidun. Setelah mereka itu masuk dalam Islam satu. Wa dzalika, dan yang demikian itu ba'da fathi Makkah, setelah taklukan negeri Mekah. Ja'al Arabu min aqtaril ardi, datanglah bangsa Arab daripada penjuru bumi. Tali'ina, oleh mereka melihat. Wasabbih bihamdi rabbika. Apa ini? Oleh Usani rahimahullah ta'ala, pada makan ja'al Arabu min aqtaril ardi ta'i'in, dari penjuru dunia kadang ta'at. Wasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah olehmu dan nyatakanlah pujian terhadap Tuhanmu. Mutalabbisan bihamdi, keadaan berpasangan dengan tahmid. Artinya tasbih berpasangan dengan tahmid. Kalimat singkat lagu panjang, kalimat ringan lagu berat, kalimat mudah lagu sulit. Artinya kalimat ini adalah merupakan suatu dua kalimat yang menyebabkan ia mendapatkan kelulusan dalam segala macam persoalan hidup. Dengan contoh artis baca selawat kepada Rasulullah SAW. Wasabbih bihamdi rabbika, mutalabbisan bihamdi, wastaghfirhu, dan mintalah ampun padanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha banyak menerima taubat. Nah, yang dalam susunan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, astagfirullah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah azim, subhanallah. Nah, untuk mengamalkan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhil ayat, dan adalah Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, yaksuru min qauli subhanallah bihamdi astagfirullah. Ayat ini jadi wa atubu ilaihi, ya terus dibaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar astagfirullah wa atubu ilaihi, dan saya tobat kembali kepadanya. Wa ulima biha, dan dapat diketahui dengannya anahu qad iqtaraba, sesungguhnya telah dekat ajalhu. Dengan turunnya surat An-Nasr berarti sampun rapat waktu berpisah Rasulullah SAW. Yaksuru, artinya ba'da nuzuli hadil ayat, yaksuru min qauli subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya teruslah ulangi. Walima biadat, yang mengetahui dengannya anahu, bahwasanya kad iqtaraba ajalu, yaitu sudah dekat batas hidup Rasulullah SAW. Maka tadi Mekah pada Piramdon sanata samanin, sama tepat Fathu Mekah ini. Wa kana Fathu Makkah Piramdon sanata samanin, dan adalah ditaklukkan negeri Mekah kembali adalah pada tahun yang ke-8 Hijriah. Waktu Nabi SAW, sedangkan meninggal juga Rasulullah SAW di Rabiul Awal Sanata Asri, itu tahun 10. Surat Tabat, surat ini nama surat Tabat, Makiyatun Hamsa Ayatin, juga 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lamma Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum, maka memanggil, manakala manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaum. Wa qala, dan yang kedua, wa qala, dia berkata, dan berkata, inni nazirun lakum, saya inilah tukang memberikan bimbingan yang menakutkan buat kalian. Lakum, antara kalian, baina yadaya, di antara di hadapan saya nih, baina yadaya azabun syadid, ada azab yang sangat keras. Jadi aku ini dilengkapi dengan suatu kabar menakutkan. Jadi Rasulullah kan basyirah wa nadhir. Lagu si pertama kali suruh setelah Iqra adalah warab ya yudatirkum fa'azir. Fa'azir ini artinya memberikan kabar menakutkan, ya. Cara umumnya adalah berikan bimbingan.
Faqala Abu Lahab, maka berkata bapaknya, pamannya Abu Lahab, tubban laka alihada da'utana, celaka kamu, apakah untuk ini kamu mengundang saya? Jadi setelah turun kumpa azir, maka mulailah Rasulullah berdakwah secara sir-sir di keluarganya. Ya, dan kumpulan keluarga termasuk si paling utama dan dengan kafir. Maka dengan berkumpulnya langsung dengan waktu ini. Selanjutnya sebelum pada berpisah, Rasulullah sempat menyempatkan diri berdakwah. Saya anut agama marata sarung kuning. Insya selamat sudah dunia akhirat. Ya ini. Kemudian tabat ay hasarat yada bil habin ajumlatu birada bil yada ini majazan, kalau dengan dua tangan majaz mursal maksudnya. Li anna aksaral af'ali, karena bahwasanya kebanyakan pekerjaan itu kaza wala bihima, itu terlaksana dengan tangan. Wadil jumlah itu doa, termasuk jumlah doanya. Khasirah huwa wadi, dia rugilah dia dan ini. Kabaru kaulihim, seperti ucapan mereka, lakahullahu, telah membinasakan dia oleh Allah. Hai halakanlah halakahullah wakad halaka, dan sungguhnya telah binasa. Walamma khawwafahu an-nabiyyu bil adabi, manakala menakuti akan dia oleh Nabi dengan azab, faqala, maka dia berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi hatta ali abdi minhu mali. Jadi Rasulullah SAW terparang tampak rugi si Abu Lahab. Dari Rasulullah sampai kepada Ibrah, kabar yang menakutkan, berumun inna in kana ma yakulu ibnu akhi haqqan. Berumun Abu Lahab, lamun tentu apa sih sampean si anak semeton kulo Muhammad ni, lamun tentu ni. Fa inni abtadi minhu bimali, saya akan menebus dia dengan harta saya. Waladi, dengan kedua orang tua saya. Ya ni Abu Lahab. Nazal qala. Fa inni abtadi minhu bimali wa waladi. Soalnya saya menebus diri dengan harta saya dan dengan anak saya. Nazala turun biramani ma agna anhu mal huwa makasab. Tidaklah membuat dia terkaya dengan hartanya, tidak juga usahanya. Kasami usahanya. Kemudian waladahu, anaknya. Wa agna bimakna yagni. Agna ini bermakna arti yagna, itu sedang kaya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sayasla naran dzatal hab, Allah akan menyalakan api pada Abu Lahab. Ay talhabu wa tulhabu wa tukadu, dan api ini dia bernyala-nyala, dinyalakan, wa tukadu, dan dinyalakan juga. Fahiyya ma'alut takniyati, maka dialah merupakan tempat daripada penggunaannya. Litalahhaba wajhu, supaya litalahhubi wajhi, karena merah padam wajah daripada Abu Lahab. Israfan, sebagaimana suatu kemuliaan. Israkan, insyaallah, israkan, yaitu merah mengkilat. Merah mengkilat. Hamzah, sedangkan Hamzah mengatakan, ya tahu Hamzah. Hamra. Israkan wa humratan. Israkan wa humratan. Dia mengkilat dan merah. Pokoknya abang kulen nyala Abu Lahab.
Jadi kan Abu Lahab ini sendiri adalah Abdul Syamsin. Kunyahnya apa lakab secara Abu Lahab ini? Bapaknya ada, amatnya ada. Wa imratuhu, dan istrinya. Utifa ala damiri Yasla, jatuhkan atas damiri Yasla. Sawwagahul faslu, lama limpahkan akan dia oleh pemisah bil maf'ul dengan maf'ul. Arti sawwagahu ini artinya membolehkan dari kalimat musawwi. Boleh hal ini dahuluan. Wasifati dan sifatnya wahia Ummu Jamil, yaitu Ummu Jamil adalah sendiri daripada Abu Lahab. Hammalata aib birabbiana hammalata al-hatab, dia yang memikul kayu-kayu berduri. Dia sinikan serong Rasulullah dengan liwat-liwat serong tidak ada yang Muhammad. Apa itu? Syauku, yaitu duri, wasadanu, dan duri juga, duri yang tajam. Tulkihi fi tariqin Nabi SAW, ya lemparkan di jalan-jalannya Nabi SAW, semacam ranju-ranju lah di pasar. Nanti tersusuk Muhammad ini. Siwayan talunati ini kita Rasulullah kaca Abu Jahal kepal selingan sendiri. Di jidha, pada lehernya, leher itu si Ummu Jamil, unuknya lehernya, hablum min masad, dia mengalungkan tali yang terbuat daripada ijuk, tali ijuk. Air life, wa hadil jumlatu halun min jumlatil khatabi. Yaitu kayu yang dipintal, yang dipintal. Wahadil jumlah ini halun min hammalatil hatab, daripada kalimah hatab. Alladhi huwa na'tul li imratin, yang ada dia merupakan sifat daripada istrinya. Au khabarin mubtada'in muqaddar, atau khabar daripada mubtada' yang muqaddar. Qala mufassir rahimahullah ta'ala, surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, iyatul awadaniyatun, makkiyatun badanya arba'ul khamsu ayatin. Banyak ayatnya 5 atau 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah SAW Arabi tentang Tuhannya. Panazala, maka turun dari Allah itu, Kul huwallahu, katakanlah oleh Allah yang Maha Esa. Katakanlah oleh Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Allahu khabarun huwa, Allah ini kan merupakan kabar daripada huwa. Wa ahad, dan ahad badal menjadi badal dari badal, minum daripadanya. Atau kabaran tadi atau kabar yang kedua, Allahu Samad, Allah yang maha tempat berlindung, Allah yang melindungi. Mubtada'un wa khabaru, dan kabar al maksudu fil hawaid, yang dimasukkan dalam segala hajat. Ada daun atas daun. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Lintifa imujana sati, karena ketiadaan jenis kelamin maksudnya. Walam yulad, dan tidak juga diperanakan. Lintifa ilhuduti, karena tidak baru. Karena daripada walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala itu kufuwan, sekutu ahadun, seorang pun. Walam yakun ahadun lahu kufuwan. Jadi kalimat ahadun isim kana muakhar, ai mukafi'an wa mumathilan, falahu muta'alliqun bi kufuwan. Kalimat lahu adalah merupakan jar majrur muta'alliqun bi kufuwan, jadi paling mutaqaddim rutbatan wa akhiru lafzan. Karena di dalam Arab bismillah kan baru ain jar majrur bismillah. Pertama isim mutakaddim khos, kedua isim mutakaddim am, kedua adalah fi'il mutakaddim khos, keempat fi'il mutakaddim am. Kemudian 4 mutaakhir. Pertama isim mutaakhir khos, isim mutaakhir am, kemudian fi'il mutaakhir khos, fi'il mutaakhir am. Hadis baru ini berarti dalam ayat ataupun hadis banyak
di dalam ayat terutama sekali Al-Quran banyak isi jar majrur bergantung kepada mutaqaddim rutbatan dan mutaakhir lafzan. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzilat hadhihi suratu, diturunkan surat ini walati pada dan sudahnya lamma sahara Ubaidu al-Yahudi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, manakala menyihir oleh Ubaid yang Yahudi itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sihir ini yang zaman lain sebelum Nabi Sulaiman muharram sebelah sihir. Jadi sampai zaman Rasulullah sampai makin ini sampai kiamat tidak ada doang sihir. Karena memang ia serta uji umat manusia. Karena waktu turut Harut Marut, ia ningna sedeman pada belajar sihir. Innama nahnu fitnah. Aku ni tapi utus Allah Ta'ala untuk uji siapa ada. Bahwa sihir itu adalah tidak boleh yang reaksi kecuali dengan iradah Allah. Artinya aku tidak pada pelajarinya. Waman ta'allamahu kafar. Saya pelajari kafir, apalagi sampai mempraktikkan. Kecuali lamun misalnya gambura saya menun tentang sini nembung dan dasarnya di nembung, alam lain pelajari ni kan. Ada tahu kita sisi kelemahan pelajari. Nah, pelajaran semacam ini tidak merupakan satu larangan, merupakan satu keharusan untuk memberantas sihir. Apakah ini cukup dengan menggunakan firman Allah, hadis Rasulullah, wirid-wirid para aulia, para ulama? Memang untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan daripada sihir, maka dia tidak cukup dengan menggunakan wirid-wirid terdapat dalam Al-Quran maupun hadis ataupun para ulama dan aulia. Nah, ini ternyata sihir dengan lain, termasuk tradisi sangat kuat. Fi witrin bihi ada asharata uqdatan, yaitu pada yang ganjil dengannya, yaitu sebanyak 11 uqdatan ikatan. Jadi benang buntil-buntil nih seluruh baik bin Andenar berbaik rabian. Jadi awau timpal awau timpal bawang abang. Kalau angkat dalam terasi kemudian kalau angkat segia ada buntil-buntil. Dia sedikit share Rasulullah. Share kan sebenarnya merupakan suatu arak siguna yang minyak, arak siguna yang penawar, arak siguna yang segala macam. Lagu pada umumnya terbentuk si jin dan setan. Namun dia terbentuk si jin dan setan berarti racun, jadi racun. Nah, turunlah surat ini. Kemudian jadi fa'alamahullah, maka mengajarkan kepada Allah Ta'ala bizalika, dengan yang demikian itu. Wa bi mahalli, dan di tempatnya fahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menghadirkan di hadapan Rasulullah SAW ma'amara bi ta'awudhi bis suratain, dan ia memerintahkan yang berta'awudz dengan dua surat ini. Maka Rasulullah kullama qara'a ayatan minhuma, setiap kali dia membaca satu ayat daripada keduanya, in halat uqdatun, maka terbukalah ikatan itu. Jadi setiap kali dia baca kebukaan. Wa wajada, dan ia menjumpai khifatan, akan khifatan ini dia menjumpai akan campuran-campuran benda, hatta in halatil dan ukadu, sehingga terbuka semua itu ikatan, kulha semuanya. Wa qawma, lalu dia berdiri, ka'annama nasyata min iqalin, seolah-olah dia nasyata, yaitu terampil, min iqalin, daripada memberikan akan kisos atau iqal. Jadi marak-marak antara siap siaga Rasulullah SAW untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Tuhan
yang memiliki subuh. Khalaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang dia ciptakan, min hayawan, daripada hewan, mukallafin yang dibebani, wa ghair mukallafin yang tidak dibebani, wa jamadin dan yang beku, kasami seperti racun, wa ghairi zalika dan yang demikian itu, wa min syarri wasikin, dan daripada semua orang-orang yang berjalan malam, idza waqaf, apabila dia melakukan perjalanan malam, ay al-lail idza azlama, artinya malam apabila gelap, awil qamari atau bulan idza ghaba, apabila sudah gaib, wa min syarrin nafathati, dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir, nafasat ay sawahiri nafasat, yaitu tukang-tukang sihir yang mengembuskan fil uqad, pada ikatan-ikatan itu, allati ta'aqqadaha fil khayti, yang ia ikat dia pada benang-benang, tumpak tampuhu pia, yang ia itu sinapasat itu meniup padanya, bisa dengan suatu takulu yang ucapan mantra-mantra lah, ucapan cara lain, misalnya jadi waktu ucapan mantra pasti adalah dengan memanggil dewa, Parantan misalnya lain padukan saya, wahai para penghulu setan Jawa, padukan saya Jawa lain, iya hadirlah, penuhi keperluan saya. Nah, ini termasuk mantra-mantra. Kemudian bisya'in takuluhu min ghairi rikin, yang ia baca tanpa ada rikin, air liur, apa air liur. Wa qala Zamakhsyari, dan berkata Imam Zamakhsyari, mahu kabadati Lubayb, seperti anak-anak perempuan Lubayb al-madhkur yang tersebut. Wa min syarri hasidin, dan daripada setiap orang-orang yang hasad, idza hasada, apabila hasad, azhara hasadahu, menampakkan akan hasadnya, wa amila bimuqtarahu, dan ia beramal dengan tuntutannya, kalau baik al-mazkur, seperti baik yang tersebut, minal Yahudi, daripada orang Yahudi, al-hasidain lin Nabi sallallahu, yang dua-duanya orang hasad kepada Nabi sallallahu. Wa dukira salah satu dari disebut yang ketiga, asyamil yang lengkap lah baginya, ma khalaqa ba'dahu, apa yang diciptakan sudahnya, li syiddati syarrih, karena sangat-sangat jeleknya, sangat jahat. Suratun Nas, surat An-Nas Makiyatun, Madaniyatun Madaniyah, situ ayatun berdiri atas 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Tuhan yang manusia. Baik, sekitar tahun 2003 lah, ya boh, dengan Kristen mengatakan untuk membenarkan etikatnya, mengatakan Isa sebagai Allah, maka ya jadi dalilmu. Katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Tuhan yang manusia. Jadi tidak Tuhan yang manusia, lalu Tuhan manusia. Jadi kalimat Anas sebagai mudhafun ilaih adalah sebenarnya bermakna li. Ndekna mudhafun ilaih bermakna min. Karena mudhaf mengandung telu macam. Pertama bermakna li, bermakna min, kemudian bermakna bi. Apabila makna li, artinya Rabbin Nas, artinya Tuhan yang dimiliki oleh manusia. Walaupun manusia tidak memiliki Tuhan, tapi Tuhan yang memiliki manusia. Artinya Tuhan yang memiliki manusia. Lalu artinya si Kristen itu dengan apa? Dengan Rabbin Nas, berarti min, Tuhan yang dari manusia. Ya, dengan Isa itulah Tuhan yang dari manusia. Jadi dengan Nasrani mengatakan
bahwa lenyapnya itu si Isa sebagai tanda dia fana, binasa, disitulah dia menunjukkan peranannya sebagai penebus. Padahal kitab-kitab Taurat, kitab Injil di Narak menyebutkan Nabi Isa mati. Si sebenarnya kitab Taurat, kitab Injil si sebenarnya di Narak yang bukan Nabi Isa tersalib. Ya persis pada makna Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubhat. Ayat khaliqihim artinya Rabbin nas, pencipta manusia, wa malikihim dan pemilik manusia.